Apa ya Bunda Nisa? Dik dik. Saya pertama, wow, ya jelas ya manusiawi, cantik sekali gitu. Waktu itu saya masih menjadi walmur dan beliau sebagai founder ya orangnya ceria. Masya Allah ya, orangnya cantik, Masya Allah. Nggak pernah aku bayangkan gitu loh orangnya bakal seperti itu. Seperti kakak-kakak 17 tahunan. Masya Allah sekali, Bunda itu cantik, hatinya juga cantik, terus pembawaannya juga tenang. Beliau itu sangat Masya Allah lah intinya seperti itu. Pertama kali ketemu sama Bunda Nia itu nggak expect sih kalau Bunda Nia secantik itu. Kalau pertama kali ketemu pokoknya dik aja. Beliau itu baik banget. Beliau itu mengayomi sekali. Baik banget. Intinya kalau kita kelihatannya masih kayak anak muda sih, kalau misal kita berteman sama beliau kelihatannya ya masih sepantaran begitu, padahal kan lebih muda kita. Dia pemimpin seperti menurut saya pribadi, dia bijaksana, baik. Tapi kalau orang yang belum bertemu dengan dia atau bertemu dengan beliau, mohon maaf, mungkin kayak bawel gitu ya. Tapi menurut saya kebawelannya itu saya sendiri merasakan sudah 3 tahun di sini, jadi itu benar gitu. Jadi kalau pemimpin nggak bawel itu nggak akan jadi apa-apa gitu. Jadi kebawelannya itu karena kita menjadikan kita sendiri itu menjadi lebih baik. Ya semangat, apalagi mengejar sesuatu. Target beliau seperti hafalan atau dalam kuliahnya beliau. Alhamdulillah baik, Masya Allah. Terus royal banget orangnya. Waktu pertama itu aku pernah dikasih coklat Bun sama beliaunya. Karena apa? Karena aku waktu itu cepat gitu katanya hafalan surah Al-A'la apa ya itu. Pokoknya itu. Beliau itu orang yang sangat gigih dalam memperjuangkan apa yang beliau inginkan. Tanggung jawab, terus tegas, nggak pilih kasih. Apa yang beliau katakan kepada kita itu sangat-sangat mendidik kita dalam entah itu dalam kesehariannya atau dalam hal yang lainnya. Rewel, tapi ternyata merangkul ya, karena saya sebagai seorang ibu ya, ternyata bisa diterima dengan baik. Sayang banget ya sama tutor-tutornya. Buni itu founder yang berpikiran maju, punya wawasan luas, punya banyak inovasi. Kan beliau sangat-sangat terbuka untuk kita lebih berkembang, kita lebih menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Beliau itu tipe bos yang waktu bekerja ya bekerja, ada waktunya sendiri. Beliau juga bisa menjadi teman buat kita, profesional kerja. Dia selalu berpesan yang baik di rumah ataupun di tempat kerjamu, dimanapun kamu berada, kamu harus melakukan kebaikan. Jikalau tidak ada yang menerima, tidak apa-apa. Ada Allah yang selalu mencatat apa yang kita lakukan gitu. Ini yang sangat yang sangat saya syukuri banget. Itu gara-gara aku ya saat ini difasilitasi ngaji oleh beliau yang awalnya ya bacaan saya memang kurang bagus ya, dan nggak tahu kaidah-kaidah apa-apa gitu, jadi saya lebih mengerti sekarang. Momen yang paling sangat istimewa itu banyak sama Bunda Nia, cuman yang sangat membekas untuk saya adalah ketika saya menginginkan sesuatu yang tidak mampu saya beli, contohnya seperti kamera atau enggak drone, itu kan membutuhkan biaya yang banyak, dan Bunda Nia meyakinkan saya kalau potensi itu bisa kita latih, dan alat itu adalah pemanisnya gitu. Jadi fokus dengan apa yang kita punya, kita
menghasilkan skill yang luar biasa, itulah suatu karya yang sangat membanggakan. Kejadian yang paling berkesan ketika sama Bun itu haflah kemarin ya. Saya tuh orangnya kan memang melo ya Bun ya. Jadi ketika haflah kemarin tuh kayak Buni nangis, saya tuh ikut nangis karena sebelum itu tuh Buni itu sangat-sangat berjuang untuk menyelesaikan skripsinya ya, sampai beberapa kali nggak masuk di kelas. Dan itu saya juga sebagai mahasiswa juga merasakan hal-hal yang seperti itu, jadi sangat menguras energi dan tenaga. Namun setelah lulus itu sangat-sangat menggembirakan, dan itu sangat momen yang paling Masya Allah bagi saya. Pertama kali saya masuk tepat pada haflah, dan berhasil kata-katanya Bun itu menyentuh saya saat penghafal Al-Quran seperti ini loh. Saya sudah menangis. Bun itu selalu bilang kalau cewek itu gak harus bersandar sama cowok, karena cewek itu harus berprinsip, harus tegas, harus punya penghasilan sendiri kayak gitu. Bun selalu bilang. Waktu emang ya capek, pingin nangis, itu Buni nguatin, kasih semangat kalau ya apa yang kita inginkan itu pasti bisa kok terwujud. Yang penting kita jalanin dulu aja yang sekarang ada. Beliau itu orang yang sangat disiplin ya, melakukan apapun kita harus maksimal, kita harus tidak setengah-setengah, kita harus benar-benar meluangkan, memberikan pikiran dan hati kita kepada apa yang sedang kita tekuni saat itu juga begitu. Yang paling saya syukuri kerja di Bialmi adalah ketika saya bertemu dengan tim saya yang cewek-cewek gitu. Saya kalau berinteraksi sama laki-laki, mohon maaf saya kurang bisa gitu. Alhamdulillahnya Allah kabulkan, saya bekerja dengan perempuan semuanya tim saya Bialmi. Yang paling Bun Min syukuri di Bialmi sekarang adalah menjadi diri Bunda Minu yang sekarang yang lebih bermanfaat, karena bekerja di sini meluruskan niat saya, ilmu saya bermanfaat, waktu saya, sisa usia saya, karena usia kita tidak ada yang tahu kapan dijemput oleh Allah, dan saya ingin tetap menjadi manusia yang bermanfaat. Karyawannya semuanya perempuan. Nah, jadi kita bisa menjauh dari ikhtilat, yang mana kita juga bisa merasa nyaman melakukan apapun. Terus yang kedua itu karyawannya atau tutor-tutornya itu saling solid, saling menjaga, saling mendidik atau memberi pokoknya pengertian lah. Masya Allah pokoknya tutor di sini itu. Lingkungannya, karena dari lingkungan itu saya bisa istiqomah, kemudian bisa mendapatkan dan bertemu orang-orang yang sevisi misi, yang sangat luar biasa, yang bisa mengajarkan saya banyak hal, dari namanya tawakal, konsistensi, kemudian gigih dalam memperjuangkan apapun itu. Apa hal yang paling saya syukuri di Bialmi adalah ketika saya mengajar, tapi saya juga bisa belajar agama. Saya masih bisa mengaji, saya masih sholat dengan tenang, bahkan saya juga diberi fasilitas untuk mengaji seperti itu. Soalnya kalau di luar belum tentu saya mendapatkan hal yang seperti kekeluargaannya yang saya tidak temukan mungkin di luar sana, karena saya sebelum bekerja di Bialmi itu bekerja di beberapa tempat, dan itu untuk merangkul kekeluargaan itu sangat kurang ya. Pertama, bisa bekerja bersama-sama sesama perempuan. Kedua, ternyata seorang ibu juga bisa mendapatkan penghasilan ya. Ketiga, terima kasih sudah mau merangkul saya. Hal yang aku syukuri itu karena bisa belajar dengan anak-anak yang meskipun berbagai sifat berbeda ya dari anak-anak. Dari Bialmi ini saya melihat lingkup yang islami, kemudian mendukung. Jadi kita saling menasehati, berlomba-lomba dalam memberi kebaikan saat bekerja, tidak saling memojokkan satu sama lain. Tuh, intinya tutor-tutor di Bialmi sangat baik-baik dan asik. Alhamdulillah di Bialmi semua tutor-tutornya, alhamdulillah akhwat semua, saya sangat bersyukur sekali bisa terlepas dari komunikasi yang tidak ada batasnya dengan lawan jenis begitu.
Oke, terima kasih untuk Bunda Nia Hafizahullah telah memberikan waktunya untuk saya mengajar di sini, memberikan tempat. Semoga Allah mudahkan selalu, Allah berikan kelancaran untuk Bunda Nia. Oke, semoga diberikan jodoh yang solih. Jazakillah khairan Bunda Nia sebagai founder Bialmi, sebagai guru ngaji terutama untuk saya sendiri, untuk anak saya Afiza, kemudian lembaga Bialmi. Jazakillah khairan sudah mau menerima saya Bialmi. Semoga lembaga ini bisa awet, bisa bertahan sampai akhir zaman. Saya beri ini saya jazakillah khairan Bunda Nia. Saya ucapkan jazakillah khairan ya kepada Buni khususnya yang sudah mau menerima saya dengan segala kekurangan saya menjadi tutor, dan saya juga terima kasih untuk Bialmi sudah memberikan perantara rezeki untuk saya. Terima kasih Bunda Nia karena lewat perantara Bunda Nia saya bisa mencintai Al-Quran. Lewat perantara Bunda Nia saya bisa berubah jadi lebih baik lagi dan punya cita-cita yang saya yakini saya harus memperjuangkan itu, dan banyak hal-hal yang tidak bisa saya sebutkan karena begitu banyak kebaikan Buni terhadap saya. Semoga Allah memberikan kebaikan yang sangat-sangat baik. Allah kelilingi Bunda Nia dengan orang-orang yang tulus mencintainya. Alhamdulillah dengan perantara Bialmi dan Bunda Nia, saya mendapatkan ilmu banyak di sini. Alhamdulillah bisa mendapatkan ilmu agama, belajar ngaji, tambah wawasan tentang mendidik anak. Alhamdulillah. Oke, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bunda Nia sebagai founder Bimbel Al-Ilmu Ilmi yang telah membimbing saya. Enggak saya aja sih, semua karyawannya untuk menjadi insan yang lebih baik, insan yang cinta Al-Quran, insan yang cinta agama. Saya juga diberikan kesempatan untuk bekerja di Bialmi sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai tutor. Karena kalau nggak di Bialmi mungkin saya tidak akan menemukan kesempatan yang seperti ini, di mana saya bisa belajar, saya bisa mengajar juga, bahkan saya bisa melakukan hal-hal yang dikatakan tidak bisa untuk karyawan yang di luar sana. Semoga Bialmi menjadi lembaga yang terus maju ke depannya, bisa berkembang pesat, bisa menjadi lembaga yang dimana mencetak generasi Al-Quran yang Masya Allah. Semoga Bunda Nia selalu sehat, dimudahkan selalu semua urusannya, terutama untuk mengurus lembaga Bialmi. Saya ucapkan terima kasih untuk Bunda Nia dan terima kasih untuk Bialmi sudah mau menerima saya dan mau mengajari saya, merangkul saya. Dan doanya untuk Buni, doa yang terbaik, segala yang terbaik, qabul hajat satu persatu, dan Bialmi semakin jaya, dipermudah qabul hajat satu persatu, dan untuk tutor-tutor semoga semuanya saling merangkul. Terima kasih kepada Buni karena sudah mendirikan Bialmi yang lembaganya tutor-tutornya itu perempuan semua dan yang Masya Allah juga. Semoga semakin berjaya, semakin berkembang. Assalamualaikum.